Gagal jantung kongestif adalah suatu keadaan di mana patofisiologis mengalami kelainan fungsi jantung yang tidak dapat memompa darah seperti biasanya yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan metabolisme. Etiologi atau penyebab gagal jantung kongestif dibagi menjadi dua, yaitu dari faktor eksternal dan faktor internal. Dari faktor eksternalnya seperti hipertensi, hipertiroid, anemia kronis atau berat. Nah, faktor internalnya seperti adanya disfungsi katup, disritmia atau gangguan ritme jantung, kerusakan miokard, dan infeksi. Nah, ini adalah anatomi jantung manusia. Selanjutnya adanya komplikasi akibat kelainan fungsi jantung. Yang pertama ada stroke, yang kedua ada penyakit katup jantung, yang ketiga ada infark miokard atau kerusakan miokard, yang keempat ada emboli pulmonal, yang kelima ada hipertensi. Manifestasi klinis atau tanda gejalanya yang pertama adanya peningkatan volume intravaskular. Yang kedua adanya kongesti jaringan akibat adanya tekanan arteri dan vena yang meningkat. Yang ketiga adanya edema pulmonal akibat peningkatan tekanan vena pulmonaris. Yang keempat adanya edema perifer umum dan penambahan berat badan akibat peningkatan tekanan vena sistemik. Yang kelima ada pusing, kekacauan mental, keletihan, intoleransi jantung terhadap latihan dan suhu panas, ekstremitas dingin, dan oliguria akibat produksi darah dari jantung ke jaringan dan organ yang rendah. Yang keenam ada sekresi aldosteron, retensi natrium dan cairan, serta peningkatan volume intravaskular akibat tekanan perfungsi ginjal yang menurun. Yang selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, hitung sel darah lengkap. Yang kedua, hitung sel darah putih. Yang ketiga, analisa gas darah atau AGD. Yang keempat, ada fraksi lemak. Yang kelima, ada serum katekolamin. Yang keenam, sedimentasi meningkat akibat adanya inflamasi akut. Yang ketujuh, ada tes fungsi ginjal dan hati. Dan yang kedelapan, ada tiroid. Nah, diagnosa untuk penyakit gagal jantung kongestif yang pertama ada penurunan cardiac output berhubungan dengan perubahan kontraktilitas. Diagnosa yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan supply dan kebutuhan oksigen. Yang ketiga, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan volume paru. Yang keempat, kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Yang kelima, resiko infeksi berhubungan dengan imunitas tubuh menurun, prosedur invasif, dan edem. Yang keenam, ada defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar terhadap informasi dan terbatasnya kognitif. Jaga jantungmu agar hidup lebih sehat.